bagaimana kapal itu harus dibangun dengan kayu-kayu yang kita dapatkan dari Berau, Kalimantan Timur, dan sampai hari ini kita sudah mempunyai hampir dan lebih sekitar 3.000 kubik untuk persiapan membangun kapal itu. Saya sangat merasa sangat bersyukur memiliki seorang pemimpin seperti Syekh Al Zaitun, yang dimana beliau sangat memikirkan sesuatu yang memang orang lain mungkin belum terpikirkan, termasuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah makan Dian Sari yang kita jadikan tempat penumpukan atau penyimpanan kayu dan buatan kapal. Untuk memulai acara ini, nanti akan ada sambutan dan pengarahan dari Adi Halim. Kita mulakan dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Saya rekam ya. Oke. Alhamdulillah hari ini melihat ekonomi sport dari apa yang dilaksanakan atau diprogramkan itu bagaimana yang selalu kita didengarkan di kampus telah berkhayal dalam bentuk lagu khayalan yang dituangkan dalam satu lagu, yakni lagu Samudra Biru dan Pelabuhan Samudra Biru. Khayalan itu tertuang dan telah dinyanyikan dan kami telah mendengarkan sangat bagus. Namanya juga Astro Proto. Khayalan Syekh lengkap kita berada di Indramayu, tapi dalam bentuk satu syair. Maka kita akan Indramayu, di mana kita berada. Artinya penjelasan daripada kita berada, bukan pertanyaan. Jadi bukan pertanyaan di mana kita berada. Maka kalau pertanyaan perlu jawaban, tapi sudah dijawab. Indramayu, di mana kita berada. Nah hari ini itu terjawab dalam visi. Jadi kita berada di Indramayu, di pantai utara. Ini namanya pantai utara karena di sana laut ya, pantai utara. Nanti kamu akan lihat ombaknya. Biasanya ombak itu kencang datang nanti setelah jam 12, jam 1 terus sampai jam 5. Sangat tinggi ombaknya. Kalau sekarang masih tenang, maka nanti kamu lihat banyak nelayan yang sedang mencari ikan. Nah, kita berada di sini, khayalan Syekh yang mula-mula tidak belum dapat tempat, walaupun kita mencari kemana-mana, tempat yang berada di Indramayu Barat, yang dekat laut, yang nol laut dan nol jalan. Alhamdulillah pada periode ini sudah atau Allah berikan rezeki kepada kita mendapatkan tempat yang titiknya nol laut dan nol jalan utama. Jalan di depan kita adalah jalan utama Pantura. Ini disebut Pantura Indramayu karena melintas di Kabupaten Indramayu. Nanti kalau lebih ke barat ya Indramayu Pantura Subang, Pantura Rawang ya. Kalau ke timur terus nanti Pantura Cirebon, Pantura Demak, Pantura Juwana, Pantura Lembang sampai Pantura Gresik sana Tuban Gresik. Nah titik ini dijadikan sentral khayalan Syekh. Alhamdulillah sesuai dengan program kita mendapatkan tempat yang sangat strategis. Tempat ini awalnya bekas rumah makan Dian Sari. Jadi kalau kamu mencari di Google rumah makan Dian Sari nanti dikasih tunjuk ini tempatnya. Rumah makan Dian Sari, tempat pangkalan bis ya. Karena ada tol maka ini bangkrut, ditutup dan rumah makannya pindah ke pinggir tol sana Cikedung ya. Cikedung keluar tol, nah itu di situ nanti ada tempat sentral Dian Sari ini. Nah karena bangkrut dan tanpa ya begini dari Allah saya dipertemukan pemilik lahan ini, rumah ini, jadilah tawar menawar negosiasi dan akhirnya sepakat dibeli yayasan ya. Nah tempat ini pertama. Nah, akhirnya setelah itu karena masih terlalu bagi kita ini sudah luas, tapi untuk lebih leluasa mewujudkan cita-cita akan membuka atau membuat pelabuhan Samudra Biru masih perlu panjang lagi. Akhirnya kita diberikan tempat yang ujung, nanti kamu lihat pagar bangunan biru bangunan kita itu asalnya juga rumah makan. Jadi setelah dapat rumah makan Dian Sari, kita mendapatkan lagi rumah makan Singgalang. Nasib yang sama, bangkrut di sini, mereka bangun kembali di pinggir tol sana, yakni di Cikedung sana.
lewat tol, dan akhirnya kita mendapatkan rumah makan Singgalang. Nah, tinggal tengahnya. Tengahnya kita pelan-pelan terus berdoa supaya yang pemilik tanah di tengah ini yang masih sawah empat dijual. Nah, ternyata juga memang sudah ditakdirkan oleh Allah sampai hari ini dan sudah kita kuasai. Artinya sudah nyambung dari Diansari ke Singgalang dan tengahnya sudah nyambung. Nah, inilah yang akan dirancang oleh saya menjadi satu pelabuhan. Kita masih berdoa untuk dapat lebih ke timur lagi, lebih ke barat, karena barat ya. Arah sana Jakarta barat, arah sana Jawa Timur ke timur, arah laut utara, arah ke depan sana selatan. Jadi posisi kita ini tidak asing karena di kampus kita juga sama antara utara selatan arah timur. Jadi rumah makan ini kita sudah kuasai. Kemudian programnya Al-Zaitun pada periode lahir 99 sampai 2021 itu program ekonominya adalah green economy atau green ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu lambang daripada pengelolaan lahan darat, ya. Jadi pertanian, peternakan itu namanya green economy. Ya, perhutanan. Jadi berbagai tanaman kami sudah saksikan, sudah 6 tahun kamu di Al-Zaitun melihat bagaimana tanah Al-Zaitun dikelola, mulai dari bagaimana menanam tanaman keras, tanaman musim, tanaman produktif yang selalu kita lihat, ada sawah padi, ada kedelai, ada jagung, ada wijen dan sebagainya, dan terakhir pisang, ya. Sebentar lagi ada alpukat dan sebagainya. Nah, itu semua pengelolaan lahan darat disebut green economy. Padahal rezeki kita atau Allah memberikan rezeki kepada anak cucu Adam ini banyak sekali. Ya. Lakot karomna bani Adam hamalnahum fil barri wal bahri. Jadi diberikan rezeki kita ini di darat dan di lautan. Sedangkan dalam bumi Allah ini ya, 2/3 adalah lautan. Jadi 1/3 daratan. Jadi lebih banyak lautan, maka otomatis rezeki kita sebetulnya lebih banyak di lautan. Jadi kalau kamu pengen jadi orang kaya, rezekimu ada di lautan atau lebih banyak daripada mengeksploitasi darat habis-habisan yang sekarang sudah berbagai-bagai. Lahan curam dikelola, akhirnya terjadi longsor. Hutan ditebang, akhirnya terjadi banjir. Ya, karena selalu mengelola lahan darat yang perlu step by step untuk menghasilkan rezeki. Tapi kalau di laut hanya teknologi. Kenapa? Karena rezeki kita adalah ikan. Ikan tidak pernah ditambah, tidak pernah dikasih umpan, tidak pernah dipelihara. Besar sendiri tinggal tangkap kamu. Nah, tidak perlu teknologi dan satu modalnya keberanian. Maka dalam lagu nenek moyangku, siapa pemuda berani? Nah, pemuda berani hari ini ditantang kepada kamu. Rezeki kamu ada di mana? Maka pada tahun 2002 selanjutnya program Al-Zaitun yang dinamakan gelombang kedua. Jadi kami ini masuk kepada periode gelombang kedua pembangunan Al-Zaitun atau pembangunan Rahmatan lil Alamin. Pembangunan pertama 1999 sampai 2001 sudah selesai. Dan sekarang gelombang kedua menuju kepada blue economy. Jadi kalau yang pertama green economy, sekarang blue economy. Blue economy apa itu? Ekonomi biru itu ekonomi yang mengelola hasil laut. Jadi bagaimana lautan? Hanya ada pemuda berani mengarungi. Nah, Ya. Kalau kamu dipanggil anak-anak, soalnya jadi saudara-saudara aja lah, ya. Sudah dewasa ini, sedikit lagi mukallaf, sedikit lagi kamu dewasa, maka saya panggil saudara-saudara. Jadi hari ini di hadapan kamu, ya, tantangan menuju ekonomi blue atau blue ekonomi. Dunia pun sama hari ini. Kita paham bahwa hari ini
musibah dunia, ada satu cobaan Allah, seluruh dunia ekonomi sedang menurun. Nah, ketika inilah mari kita bangkit. Saya mulai bangkit pada ekonomi kedua dengan masuk kepada pure ekonomi. Perlu dan persiapan. Apa persiapannya? Satu, yang paling utama adalah SDM. Jangan jadi nelayan tradisional yang disimbolkan selamanya miskin. Hari ini sama dengan petani. Nelayan Indonesia sama dengan petani, sehingga pemuda-pemudanya pada takut. Kenapa? Kalau jadi nelayan miskin, rumahnya rombeng di pinggir laut, ya, makannya sedapatnya. Nah, ini kita rubah menjadi nelayan yang terdidik, ya, dan mampu hidup layak. Maka perlu pendidikan. Nah, mulai tahun ini, alhamdulillah, pertama, Al-Zaitun sedang merintis dibukanya MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan. Jadi tahun ini juga nanti kelas 9 sudah bisa masuk MAK. Jadi kalau hari ini kita di Madrasah Aliyah baru hanya 2 jurusan, ada MIPA dan apa satu lagi? IPS, ya. Kalau dulu SOS. Nah, sekarang ditambah kepada kejuruan. Nah, MAK, kejuruannya juga kita ambil 5, kata tanggung 5 jurusan. Yang pertama adalah kemaritiman atau kelautan. Nah, ini itu jadi andalan utama. Yang kedua nanti yang sudah ada IT. Yang ketiga yang sudah ada tuh green semua itu pertanian, ya. Nah, jadi yang utama adalah masuk kepada kemaritiman atau kelautan. Nah, inilah saya berpikirnya bukan hanya ekonomi menjadi mencetak nelayan, tetapi bagaimana mempersiapkan SDM. Kemudian yang kedua, kelanjutan daripada SMA akan dibuka Politeknik Kemaritiman. Politeknik Kemaritiman, dan saya sudah selalu audit kepada berbagai instansi yang terkait untuk mendirikan politeknik, ya, mungkin entah Hati-hati. Ya, hati-hati.
sekarang kita akan pindah ke objek yang lain. Ya Rizal, segera persiapan ya. Siapa yang minum air itu jadi lintas. Jadi apa, Pak? Jadi apa? Lintas. Dengan tepuk tangannya, biasanya gergajinya itu diam, kayunya yang didorong. Gergajinya diam, kayunya didorong. Malah lebih tradisional lagi pakai gergaji, tarik menarik, ya, satu di atas, satu di bawah. Nah, berapa jam? Kemudian diciptakan gergajinya diam, kayunya yang jalan. Dan terkini terbalik, gergajinya yang jalan, kayunya yang diam. Kalau kayunya yang gergajinya yang diam, kayunya yang jalan, itu kayu umum. Kayu umum itu paling panjang 10 meter atau 8 meter. Maka gergaji itu hanya memfasilitasi untuk 8 meter kayu. Nah, kemudian berkembang dunia, diciptakanlah alat membelah kayu yang gergajinya yang jalan. Seberapa panjang kayu pun tinggal sediakan rel. Ini relnya, maka kita punya rel ini 20 meter, kayu yang panjangnya 20 meter pun bisa kita belah dengan rapi, presisi, artinya sesuai ukuran, ya. Nah ini kelebihannya. Jadi ini alat yang terkini yang dibeli, jadi saya itu jeli, melihat apa saja, oh ini terkini, cari, beli. Nah ini, jadi kita punya gergaji, ini diameternya bisa membelah kayu yang berdiameter 1 meter lebih, artinya sampai 120. Jadi kayu yang terbesar tadi bisa dibelah di sini, ya. Ini ukuran diameternya, ya. Nah, gergaji ini bekerja sangat halus. Biasanya serbuknya kasar, ini serbuknya halus. Nah, serbuk ini akan bisa dimanfaatkan untuk penyumbur tanaman, pupuk. Nanti dicampur dengan yang lainnya, dengan sekam, dengan bisis ayam, dengan bisis sapi dan sebagainya, menjadilah pupuk buatan organik untuk menyuburkan kembali tanah, ya. Ini. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana cara membelah papan untuk ke kapal yang tebalnya 3 cm. Jadi dia berapa cm saja tinggal atur. Nah, silakan diperhatikan, awas jangan dekat-dekat mesin. Gergaji yang jalan, kayu yang jalan, biasanya ada operator di mesin, ada operator di kayu, yang dorong kayu, ngangkat kayu. Nah, ini cukup 2 orang saja sudah bisa bekerja. Nah, mesinnya sudah hidup. Lihat, tidak terlalu ngumpul. Nah, ini cara ngumpulnya. Ada ukurannya kita ini per 1 cm, 2 cm, 3 cm, ya. Ini ada aturannya. Kemudian dari kayu ini air, ya. Di bot di atas itu ada bot air. Biasanya orang pakai oli supaya licin. Nah, dia air. Jadi modern, ya. Jadi ada airnya tuh. Nah, perhatikan.
Ya, satu selesai. Lihat hasilnya, bisa kamu lihat. Tapi kemudian hasilnya juga bersih, tidak asal. Nah, ini satu kekurangan. Kembali lagi, ini tidak terlalu bisik karena motor penggeraknya adalah elektrik. Motornya motor listrik, jadi bukan pakai generator. Biasanya pakai generator, jadi terbuka kemana-mana. Lalu ini kurang. Aktif, simpel. Itu. Maka kalau kita tidak menanam, generasi yang akan datang tidak punya pohonan. Maka kita menanam untuk siapa? Generasi terus, bukan untuk dipanen. Maka kita yang kita pakai adalah tanaman nenek moyang. Nah, maka saya selalu berpesan kepada kami, berdosa kita dan Tuhan kalau menggunakan kayu kita menanam. Lanjut. Saya akan kamu juga satu saat pasti akan Artinya kita menggunakan kayu. Kamu akan berumah tangga, punya rumah pasti ada dari kayu. Tempat makan, meja makan dari kayu. Nah, siapa yang nanam itu? Maka perlu menanam. Nah, sejumlah yang dibeli, maka saya telah mempersiapkan. Ini khusus penjaga pantai. Ya, kelompok tanaman yang ada di depan ini jumlahnya ada 32.000 pokok. Katakan yang mati 10%, 90%-nya atau 30.000 lah yang ada hari ini. Nah, pohon ini kelompoknya disebut kelompok mangrove. Mangrove itu bakau yang sering ada di pantai. Tapi jenisnya beda, tidak umum yang seperti di tanah orang. Ini jenis ini disebut jenis tancang merah. Ya, tancang merah, tancang. Ya, tancang, tenggo. Tancang merah, dia pohonnya lebih besar, dia akan besar, ya bisa sampai tingginya pun seperti pohon ini, pohon tinggi yang ada di depan itu, ya akan besar. Nah, dia penyubur tanah, pelindung tanah atau pelindung pantai dari abrasi, kikisan air laut, ya namanya tancang merah. Inilah yang akan kita tanam menjadi penghijau penjaga pantai. Ya. Selain turap yang kita pasang sebagai breakwater penjaga ombak, kita tanam juga penghijauan. Nah, kemudian ada lagi yang sedang dipersiapkan di Mahat, ya.
tanaman yang lebih besar lagi, lebih rindang, ya. Tadi ada di segitiga, ada di lingkaran di tengah. Kamu lihat di lingkaran tengah ada pohonan tadi itu. Itu nama pohonnya namanya pohon keben. Keben. Nah sekarang kamu cari saja, kamu kan sudah menggunakan laptop. Lihat, cari di laptop tancang merah, pohon tancang merah pasti keluar. Profilnya seperti apa, tingginya seperti apa, daunnya seperti apa, buahnya seperti apa. Terus buka lagi pohon keben, K-E-G-E-N. Apa nama Melayunya, cari sendiri apa nama ilmiahnya. Ya, keben. Nah, mana pohon keben? Ini ada dua tuh di tengah-tengah itu. Daunnya lebar, tahan, rontok, buahnya nanti bulat sebesar kepala gini. Ya. Ya. Ini dua, nanti di sana lingkaran. Ini sangat indah, rindang, ya, sangat rindang pohon keben. Kamu buka sampai di kampus, buka pohon keben seperti apa. Inilah yang akan ditanam oleh saya. Lah pohon ini sudah diadaptasi. Ini cara saya. Pohon ini adalah pohon habitatnya di air asin. Ini habitat pohon ini di air asin. Karena nanti ditanamnya agak di darat, maka saya diadaptasi. Taruh di sini, disiram pakai air tawar. Jadi tiap hari disiram air tawar tuh ada sprinkle yang sedang minum. Maka dia sedang berubah sifat. Yang mulanya hanya tumbuh di air asin, hari ini yang kita punya ini sudah bisa ditanam di air tawar. Karena sejak dia hidup, mulai dari stek awal, ya, itu buahnya yang paling bawah itu buahnya. Dari buah itu keluar batang, buahnya panjang-panjang itu. Nah, dari buahnya inilah terus tiap hari disiram air tawar, maka jadilah dia pohonan yang bisa hidup di air tawar. Ini semua 32.000 sudah bisa hidup ditanam di air tawar ini. Habitat dia adalah di air asin. Nah, begitu cara saya. Maka saya selalu mencari inovasi dalam kehidupan. Contoh bandeng. Bandeng itu umumnya di air asin. Bagaimana cara tambak di air tawar? Maka sedikit demi sedikit dirubah airnya. Dirubah sampai dia full air tawar. Udah dicoba tuh di sana di depan PM ada bandeng air tawar. Kemudian udang juga sama. Biasanya udang Paname air asin, saya bisa menernak udang di air tawar. Caranya bagaimana? Ya sama, diadaptasi. Nah, begitu juga kamu kehidupan. Kalau kamu adaptasikan hidupmu kepada alam yang lebih maju, kamu bakal punya peradaban maju. Kalau kamu hidup mengadaptasikan kehidupan kamu di lingkungan yang kamu kumuh, maka kamu pun akan jadi orang kumuh. Jadi bagaimana kita? Jangan terserah nasib. Wah, ini udah ditentukan nasib oleh Allah begini. Bukan. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau merubah. Jadi kita berubah. Namanya inovasi. Kalau dalam agama namanya bid'ah. Boleh nggak bid'ah? Boleh. Allah juga bikin bid'ah. Ya? Allah tuh bikin bid'ah. Badi ustamawat itu Allah bikin bid'ah langit dan bumi. Boleh bikin bid'ah. Apa? Renovasi. Biasa tawar, biasa asin, saya bikin tawar. Ya? Maka serba nanti namanya kehidupan yang berinovasi. Nah, itu semua dengan teknologi dan kemajuan kamu. Jadi kamu, kalau kamu nyerah dengan nasib, jadilah ya seperti kamu kapas yang ditiup angin, kemana angin, disitulah. Ya, tapi tidak mau melawan angin, melawan arus, kemana yang kita kehendaki. Nah, ini cara saya berinovasi dalam kehidupan. Ya. Nah, jadi sampai di sini tempat kita namanya Dian Sari, ada tempat persiapan untuk mengganti tanaman, ada kayu, dan selanjutnya tempat ini akan ditata. Rumah yang namanya rumah makan Dian Sari akan kita bongkar nanti, ditata yang baru seperti apa, tunggu ke depan. Ya, kalau kamu sudah lulus, kamu ingin melanjutkan ke Politeknik Kemaritiman, ya nanti akan di sini tempatnya. Ya, akan melihat perkembangan dan kemajuan. Kita akan menuju bangunan biru yang ada di sebelah timur itu. Ya, nah tengah-tengahnya sawah yang sudah dimiliki oleh LKM. Yang kita miliki, sebentar lagi akan dibangun jalanan kapal yang modern tentunya. Ya. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Kamu naik dari atas, silakan. Masing-masing terusnya.
nanti. Ya, kita sampai di tempat jalan kapal. Ini namanya jalan kapal. Ya. Galangan kapal tradisional milik lembaga kesejahteraan masjid Pelabuhan Bumi. Galangan kapal ini kita bangun untuk membuat kapal supaya tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Bangunan awal ini lebarnya 24 meter timur barat, kemudian panjangnya pertama 60 meter, kemudian kita tambah lagi jadi menjadi 180 meter lagi sampai ke pinggir jalan, dan depan akan ditambah lagi. Galangan kapal ini ya kita buat di dalamnya untuk kegiatan membuat kapal. Ini kapal yang pertama yang kita buat. Nama kapalnya adalah LKE K01. LKE K01. Perizinannya lihat di papan. Sini di papan yang dilihat dari ujung sampai ke ujung, siapa yang mengeluarkan izinnya dan sebagainya. Ada di papan sini. Ya. Kapal ini kita namakan KLKM K01. Terbuat dari kayu pul. Apa bagian kapal-kapal ini? Ya. Apa saja bagian kapal ini? Yang pertama, kapal yang paling utama yang merupakan kekuatan kapal, ya, yang dicari, yang harganya paling tinggi satu batang, itu dinamakan lunas. Jadi kapal semua kapal kayu lunas. Mana lunas itu? Lunas itu ada yang paling bawah itu, yang panjang, yang ujung dari ujung sampai ke ujung sana di bawah sekali. Nanti boleh melihat. Sekarang perhatikan aja dulu, catat mana lunas. Lunas kapal ini panjangnya 30 meter. 30 meter dari titik A di sana depan ya, yang menuju ke laut itu depan kapal, yang menuju ke jalan ini belakang kapal. Kalau lunasnya 30 meter, maka panjang kapal kurang lebih akan jadi 40 meter. Jadi kapal ini nanti panjangnya 40 meter, karena ada yang mendorong ke depan dan ada yang ke belakang. Panjang lunas 30 meter. Kemudian bagian kedua yang merupakan penentu kapal, kekuatan kapal, namanya serang. SERENG. Boleh dibaca serang, boleh dibaca serang. Menyerang mungkin katanya. Nah, serang itu di sana, coba Pak Jibril, serangnya dipegang. Nah, untung
serang tulang kayu balok yang ke atas itu serang namanya. Nah, yang ketiga, bagian yang ketiga disebut patok. Nah, patok mulai ada baju dulu tuh, patok sana tuh asal dilihat saja. Patok. Nah, serang yang berukuran 30 meter, patoknya 4 meter dan serangnya tadi 8 meter. Tuh yang sana serang 8 meter, patok 4 meter, lunas 30. Nah, maka akan jadi kapal nanti berapa panjang kapal? 40. Lebar kapal akan jadi 8,75 meter. Samping kiri kanan. Kemudian tinggi kapal akan jadi 10 meter atas. Nanti akan dibuat 3 tingkat. Ada ruang palka, ada ruang air pressure, ada ruang mesin, ada ruang ABK, tempat anak buah kapal, tempat kru kapal. Ya. Nah ini kapal yang kita pertama buat. Kayu serang lunas, serang dan patok itu terbuat dari kayu ulin yang berukuran 30 kali 35 cm, 30 cm kali 35 cm baloknya, ya. Maka tadi lunasnya balok ukuran 30 kali 35 kali 30 meter. Serangnya 30 kali 35 cm kali 8 meter. Patoknya 30 kali 35 kali 4 meter. Kemudian ada satu lagi, ya, yang ada di belakang namanya ekor. Ekor itu 4 meter panjangnya. Nanti ada petugas yang berdiri biar ada balok yang sudah tertutup namanya ekor. Nah, kemudian nanti ini pun sama dengan kayu ulin yang kokoh. Pertama yang memanjang kelihatan ini. Pertama ini bentukannya kreatif. Itu yang tidak terjadi. Ada dalam dasar 4 meter dari mana-mana ini. Itu dari titik A sampai titik tengah. Nah, itu dari dasar 4 meter. Kemudian ada garing ekor. Garing ekor 2 meter itu. Nah itu. Nah kemudian disambung lagi dengan garing atas 4,5 meter dari atas. Nanti di sana semuanya sama atas. Dijajah sesuai dengan garing ini dari ini. Ini namanya garing yang merupakan buatan kapal. Ada di situ, ada garing datar, garing ekor dan garing atas. Nah dibuat garing ini yang akan digunakan. Apa itu? Ditandungnya di mana? Nah, motornya berapa perluasan satu? Ditipu pakai tandung. Nah, nanti di antara papan dengan papan ada lapis supaya tidak bocor dan papan itu nempelnya bagus, dilapis dengan kulit kayu. Kulit kayunya kulit kayu spesial, namanya kulit kayu gelap. Kulit kayu gelap tuh nempel ada yang masih kelihatan yang ini kayu gelap.
ya. Nah kemudian baru dicampur dengan lem. Lemnya pun diaduk, dicampur, dikomposisikan supaya lem itu yang sangat melekat sehingga antar kayu tidak bocor. Ya, kita gunakan dari kopi, kemudian campur dengan campurannya ada resi, ada hasilnya, dan macam-macam untuk memperkokoh kapal ini. Nah inilah kapal yang kita buat bersama 30 meter dan menjadi panjang 40 meter. Untuk ke depan akan dibuat secara berbarengan setelah ini 12 kapal yang sama dengan panjang luas 33 meter. Ya. Setelah 11 kapal ini saya akan membuat kapal induk. Kapal induk ini nanti panjangnya 50 meter. Itu apa kapal induk? Nah kapal yang ini nanti jalan melaut di laut dalam. Nah mereka nggak pulang ini. Isinya 5 tahun nggak pulang. Nah kapal induknya yang liput per 3 bulan. Datang mana hasilnya pindahin. Ini udah bosan di laut. Kapalnya terus berlayar. Ya, sampai pulang, baru pulang balik, baru naik dokter, naik darat lagi, perbaiki lagi apa yang rusak, apa yang kurang. Nah, melaut lagi 3 tahun misalnya. Ya, nanti ada kapal itu akan dibuat dengan 150 meter saat ini. Maka kemungkinan dari ujung sana sampai rumah untuk panjang ini. Panjang ini 60 meter. Ini kapal itu. Kapal ini berat, dalam hitungan bisa sampai 200 ton. Ya bagaimana menurunkannya ke laut? Ayo. Bagaimana ya? Didorong untuk bukan bawahnya ini siapa yang buatnya kan 200 ton. Ya, ada alat elektrik, namanya itu paling tinggi 5 ton. Ini 200 ton beratnya. Bagaimana? Maka di bawah perlu ada alat namanya balon. Nah, saya sudah besar, namanya rubber, tulisannya nanti kamu lihat di Google ya, rubber air pick, tulisannya rubber air pick, artinya balon udara, rubber air pick. Nah, nanti memanjang, itu panjangnya 10 meter, tingginya 1,5 meter. Setinggi ini balonnya besar, itu mahal itu, harga 1 balon 1 juta. Nah, kita beli 10 dari sana, dan dia di atas balon begini. Dan di atasnya bagaimana? Ini akan ada perubahan. Bangunan yang di depan akan ada perubahan, akan dibuat lengseng, akan dibuat semacam begini. Ini akan dibulatkan ke depan lagi 50 meter, 3 kapal nanti turun. Nah ini ke depannya jadi mahal. Ya. Setelah ini ada AMP. Biasanya kalau orang di kampung bikin yang di pinggir kali didorong saja, maka sering terjadi kerusakan sebelum kapal melaut. Ya. Gitu. Nah ini kita dipelihara sama kayu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini bagian-bagian kapal, kamu boleh ada spot, boleh naik ke atas, tapi jangan bareng semuanya, bergantian, nanti berapa orang naik turun silakan, ya boleh naik semua asal tidak berbarengan. Nah kemudian di depan sudah diturap sama seperti tadi ini laut, boleh ke pinggir laut tapi hati-hati, jangan bercanda. Itu 5 meter airnya dalamnya. Ini kebetulan ombak sangat tenang. Ini sangat tenang. Kalau sudah jam 12 kan lewat jam 1, kamu ini bisa terbawa, kamu ini kencang sampai terlayang, yang badannya kurus-kurus bisa melayang ini kayak layangan. Ya. Nah jadi hati-hati, airnya dalam, jangan bercanda, boleh foto-foto, tapi yang di pinggir di atas dak itu tidak boleh bercanda, tapi nyemplung dan batunya di bawah. Ya. 5 meter, batu bawahnya batu-batu. Ya. Jadi ini yang namanya kita sebut galangan kapal tradisional milik LKM, Lembaga Penjagaan Masjid Gerah Masakin Alami. Maka nanti di kapal ini akan ada lambang apa? Lambang masjid. Maka nanti masjid kita akan melaut kemana-mana. Maka Masjid Gerah Masakin Alami bukan hanya yang
diam di kampus, mau mana-mana, karena lambangnya masjid, ya, nggak perlu pakai stiker lagi, ya. Karena dipakai stiker juga tadi protes orang. Jadi nggak usah pakai stiker, masjidnya saja yang jalan-jalan, ya. Dan rumahnya di Jayapura, nanti ini akan ke Arapura. Nah ini yang di depan kamu, kapalnya ini sudah dapat izin, izinnya ini nanti kamu lihat di YPP atau WPP 711 itu Laut Arapura dekat Kuliah sana, sini Kak. Jadi nanti ini Laut Arapura ini nyanyikannya. Ya, jadi sudah punya lokasi masing-masing. Izin berikutnya kita dapat berapa, nomor berapa, nanti mungkin ke Laut Natuna, mungkin ke Laut Hindia. Nah ini kapal yang pertama ini dapat izinnya ke Laut Arapura. Jadi nanti yang asal Irian Jaya boleh terbang pulang ya. Irian Jaya Timika ya. Irian Jaya Timika dekat dengan Arapura itu, Laut Arapura. Maka yang ditangkap nanti bukan udang, bukan cumi, tapi ikan tuna yang biasa kamu makan, yang besar-besar, yang lebih besar daripada kamu nanti. Nah itu, jadi hari ini silakan kamu bertanya, tapi kepada Pak Jibril atau satu orang yang tidak boleh semua kamu tanya, nanti dia kerja berhenti lagi. Ya, petugasnya senang kalau ditanya. Kenapa? Bisa istirahat. Mau kamu, ini nggak boleh ditanya. Ya, Pak Jibril, Pak Jibril ada di sini. Ya, ada yang berani nih. Ya, Pak Jibril, siapapun yang masuk tanpa izin berhadapan dengan Pak Jibril. Ya, Pak Jibril boleh kamu tanya sampai habis, sampai jelas. Ya. Ada lagi di atas yang boleh kamu tanya, Pak Untung namanya, cari nama mana Pak Untung, saya tanya. Selain Pak Untung nggak boleh diganggu, lagi terkasih, mau dia ditanya, jadi kerja nanti, ya nggak boleh ditanya yang lain. Nah inilah tempat kita yang kita namakan jalanan kapal tradisional yang pertama kita buat, dan kamu silakan hari ini mereka tanya lagi yang saya tadi dicatat, dan perizinannya boleh dilihat di depan. Ya. Dipersilakan, alhamdulillah. Ya, ada kesempatan untuk kamu bisa datang. Tanggal 11 diatur sekitar 10 orang bersama, silakan. Ya, satu. Ini ngantri. Untuk yang bawah itu namanya gading cengkol. Ya, itu untuk jalan mesin. Jadi itu nanti dibolong tembus. Di sana mesinnya yang pertama mesin utama, kemudian mesin lampu, kemudian mesin kuring. Ada 3 mesin. Oh, batu bara. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Frija Khairunisa. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan perjalanan kali ini. Kesannya bagus banget, bagus banget. Soalnya di sini jelasin bagaimana dari mana kayunya berasal, dari mana dia pemotongannya, prosesnya sampai pembuatan kapalnya dia jelasin dengan sangat detail oleh Ustadz Abdul Halim. Terus di sini juga pembuatan kapalnya, jadi kita tahu apa aja jenis-jenis kayu yang bisa dibuat jadi kapal. Terus kapalnya bagian-bagian kapalnya apa aja, terus berapa panjangnya. Terus di sini juga dijelasin kalau kapal yang dibuat oleh Muhammad Al-Zaitun itu sudah mendapat sertifikat resmi. Jadi kapal di sini tuh legal, nggak sembarangan buat. Terus pesannya
Saya berharap buat kedepannya Al Zaitun itu semakin maju dan ini cepat selesai sebelum saya lulus. biar bisa lihat kapalnya melayar di lautan tuh gimana. Cukup sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Saya lagi sedang berada di tempat pembuatan kapal tradisional di galangan kapal tradisional milik LKM. Ya, saya senang di sini karena menjadi tahu bentuk cara pembuatan kapal mulai dari macam-macam kayunya dan lain sebagainya. Lalu saya bisa melihat laut dengan jelas dan dekat gitu. Jadi membawa ilmu dan pengalaman yang baik dan akan memberi pelajaran kepada saya dan yang lainnya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube? Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, saya di sini dengan nama Agnadin bin Jahidin, kelas 12 MIPA 1. Saya sedang berada di tempat pembuatan kapal yang sebesar gaban 40 meter tuh katanya, tinggi 10 meter. Ya, kesan saya buat kapal ini nih, saya tadi udah nanya ke ABB-nya, pembuatan kapal katanya maksimal sampai 6 bulan ya kan. Ya saya cukup terkesan aja 6 bulan itu bisa ngebuat kapal dengan sebesar ini 40 meter, tinggi 10 meter dalam 6 bulan itu sangat hebat ya. Dan juga saya terkesan dengan operasionalnya nanti 7 bulan di laut ya kan, 7 bulan di laut sama 6 bulan. Terus ada kapal induk yang ngesuplai segalanya ke kapal-kapal ini. Ya cukup sangat membuat saya tergiang ya dengan operasionalnya. Ya cukup saja ya. Sekian. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, nama saya Akbar Zulkuatil Matin dari kelas 12 IPS A2. Ya, kesan saya selama berkunjung ke tempat pembuatan kapal tradisional ini, kesan saya ini menurut saya sangat luar biasa. Soalnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari bahwasannya sesungguhnya rezeki kita yang paling banyak itu adalah yang ada di laut. Namun masih banyak juga yang masyarakat Indonesia yang masih mengandalkan darat untuk mencari sumber penghasilannya. Sedangkan di laut sumber penghasilan sangat melimpah. Kita hanya memerlukan sebuah kapal untuk mengambil ikan yang ada di laut. Nah, oleh sebab itu saya sangat merasa sangat bersyukur memiliki seorang pemimpin seperti Syekh Al Zaitun, yang dimana beliau sangat memikirkan sesuatu yang memang orang lain mungkin belum terpikirkan, termasuk saya. Ya, jadi untuk pesannya semoga saja kita mendapat inspirasi dari Syekh Al Zaitun dan Al Zaitun terus berkembang dan maju sampai ke generasi selanjutnya. Dan semoga saja kapal-kapal yang akan dibuat oleh Al Zaitun ini cepat selesai dan cepat terjun ke laut untuk melaut ya. Itu saja dari saya. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Kita sekarang berada di tempat pusat pembuatan kapal atau galangan kapal tradisional Mahat Al Zaitun, proyek Samudra Biru yang kita berada di dalamnya. Kita bersyukur Al Zaitun telah membuktikan program Blue Economy dengan mengawali pembuatan kapal untuk
menggali dan mengais rezeki ilahi yang banyak dan amat banyak di lautan dan di maritim kita. Alhamdulillah anak-anak kita hari ini sudah datang dan melihat secara langsung pembuatan kapal, dari mulai bagaimana kapal itu harus dibangun dengan kayu-kayu yang kita dapatkan dari Berau, Kalimantan Timur, dan sampai hari ini kita sudah mempunyai hampir dan lebih sekitar 3.000 kubik untuk persiapan membangun kapal itu. Kita bersyukur dan kita berdoa apa yang kita kerjakan hari ini, hari esok dan yang akan datang akan semakin membuktikan bahwa Al-Zaitun mempunyai tekad yang sangat besar untuk pembangunan gelombang kedua sampai 2050 untuk menyongsong blue ekonomi di segala bidangnya. Alhamdulillah kita semua santriwan santri Al-Zaitun dan seluruh sivitas Al-Zaitun harus mendukung program ini, karena inilah jawaban dari apa yang telah dicita-citakan oleh Syekh Al-Zaitun, dan kita bersama untuk menjadikan kita sejahtera, Indramayu maju, Indonesia jaya. Maka kita bersyukur semuanya sudah kita cita-citakan dan kita buktikan dari mulai tahun 2022 ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka.